Pemirsa, hari ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, berbagai kegiatan pun dilakukan pemuda untuk meningkatkan semangat. Di Bangka Belitung, semangat pemuda ditandai dengan menenggelamkan karang buatan untuk menjaga laut. Peringatan Hari Sumpah Pemuda dimaknai dengan cara berbeda oleh pemuda di Bangka Belitung. Di tahun peringatan yang ke-92, sebanyak 92 terumbu karang buatan ditenggelamkan ke dasar laut. Uniknya, terumbu karang buatan ini dibentuk menyerupai virus corona, sebagai bentuk semangat pemuda dalam menjaga kelestarian alam bawah laut Bangka Belitung yang memang terkenal akan keindahannya. Rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92, KNPI Provinsi Bangka Belitung yang identik provinsinya dengan kelautan, maka kami membuat terumbu karang yang mirip dengan COVID-19 atau Corona. Kita tenggelamkan supaya ini menjadi terumbu karang buatan bagi ikan dan udang, cumi dan seterusnya. Dan ini juga mengambil filosofi agar Corona segeralah kita tenggelamkan dan kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita segera kembali ke era yang normal. Kegiatan ini diharapkan terus berjalan sehingga bisa berdampak pada kelestarian lingkungan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pada masa pandemi COVID-19, peringatan Sumpah Pemuda mengangkat tema bersatu dan bangkit. Nah, kini kita sudah bergabung dengan Dr. Jaka Prabdipta yang merupakan salah satu pemuda yang berjuang menjadi garda terakhir melawan virus corona. Selamat siang, Dr. Jaka. Selamat siang, Dok, sebagai yang berperan langsung dalam penanganan COVID-19 dan juga dokter masih muda, apa maknanya di Hari Sumpah Pemuda ini menghadapi pandemi seperti ini? Iya, jadi kita sebagai generasi muda bukan hanya sebagai agen perubahan dan pembangunan ya, tapi juga generasi muda ini saat ini harus menjadi motivator untuk orang lain di era pandemi seperti ini. Kita harus mengajak orang-orang itu untuk terus di era pandemi ini berperilaku yang benar, menjaga protokol kesehatan dan menjadi contoh untuk lingkungan kita, apakah itu yang sama muda ataupun senior-senior kita, gitu ya, untuk tetap selalu menjalankan protokol dan bekerja. Khususnya saya ini sebagai dokter gitu ya, melakukan melakukan pelayanan kesehatan dan melindungi senior-senior saya seperti itu. Baik. Dokter Jaka, kalau kita ataupun juga masyarakat di luar sana ini sebisa mungkin menjauh dari corona karena mungkin takut tertular, tapi Dokter Jaka dan juga teman-teman lain justru semakin mendekat untuk mengobati. Bagaimana Dokter Jaka sendiri ini untuk meredam rasa takut dan juga untuk menciptakan rasa nyaman untuk bekerja di lingkungan yang mungkin sangat rentan terhadap ini? Ya betul, ketakutan itu sebuah hal yang wajar, apalagi di awal-awal pandemi. Namun yang perlu kita selalu yakini bahwa kita bekerja dengan APD yang jelas, APD yang tentu saja melindungi kita, melakukan protokol yang baik dan benar, menjaga daya tahan tubuh sendiri dengan istirahat yang cukup dan makanan-makanan bergizi, dan tentu saja berdoa. Nah, apabila hal itu semua sudah kita jalankan, insya Allah aman dalam bekerja. Baik, Dok, kalau di tempat dokter sendiri bekerja, apakah ada pengklasifikasian mungkin yang masih muda ataupun yang sudah senior, dan bagaimana yang muda-muda ini berperan untuk bisa terlihat seperti itu, karena kan kita tahu mungkin ada beberapa institusi yang mengatasnamakan senioritas, namun kan muda ini juga tetap mau berkarya. Ya, betul. Jadi di dunia medis memang saat ini dokter-dokter senior ya, khususnya di atas 50 tahun, kita tidak anjurkan untuk langsung kontak dengan pasien-pasien COVID gitu ya. Jadi saat ini kami yang muda-muda, saya sebagai dokter paru gitu ya, jadi kita yang selalu kontak dan terus berhubungan dengan pasien-pasien tersebut. Namun tetap saja kami dengan senior selalu berdiskusi, kami selalu membuat forum ya, membahas pasien. Jadi yang senior-senior ini juga bukan berarti mereka terlepas dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan gitu ya, tapi kita juga selalu diskusi dan membahas pasien meskipun mereka tidak bertemu langsung dengan pasien-pasien tersebut. Baik, Dokter, hampir 8 bulan corona melanda Indonesia dan di luar sana masih banyak masyarakat yang termakan hoax bahwa corona itu tidak ada. Apa pesan Dokter Jaka di Hari Sumpah Pemuda ini?
Ya, jadi untuk masyarakat semua kita bisa melihat sendiri bahwa banyak pasien-pasien atau keluarga atau tetangga kita semua yang benar-benar sakit gitu ya, bahkan ada yang meninggal dunia. Jadi hal-hal seperti itu yang sudah kita lihat, masa masih kita ragukan juga keberadaannya gitu. Sudah 8 bulan kita sudah banyak mendengar informasi-informasi, kita sudah banyak melihat berita-berita mengenai COVID-19. Jadi menurut saya sudah bukan waktunya lagi kita meragukan penyakit ini, dan protokol benar-benar harus terus kita jaga, dan kita sebagai generasi muda ini sekarang bisa menjadi agen penularan. Jadi generasi muda ini bukan hanya sebagai agen perubahan, tapi menjadi agen penularan penyakit untuk orang tua kita, untuk tetangga kita, untuk orang-orang yang lebih tua dan memiliki komorbid. Sehingga kita yang generasi muda ini harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik, lakukanlah 3M, dan jangan sampai kita yang muda ini malah menjadi malapetaka untuk orang-orang sekitar kita, khususnya senior-senior kita. Baik, terima kasih Dr. Jaka Pradipta, dokter spesialis paru telah bergabung bersama kami di NU Siang. Semangat selalu Dok untuk melayani pasien-pasien yang COVID-19 dan tetap hati-hati. Sehat selalu Dok.